Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras untuk kawan-kawan di Farouk Abdillah Channel. Saya bersyukur pada suasana hari ini bisa kembali bersama Anda semuanya. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan membaca atau mendengarkan video kami. Suatu kehormatan buat kami semuanya bahwa produk-produk kami mulai dibaca oleh kawan-kawan semuanya. Harapan kami ke depan semakin banyak yang subscribe. Kemudian harapan kami juga ke depan mudah-mudahan banyak yang like dan berkomentar tentang konten yang kami sajikan di setiap kali kami sajikan. Terima kasih dan sangat menarik beberapa hari ini kawan, bahwa ternyata pembaca di kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi ini sangat cukup antusias dan mereka secara pribadi pun menyampaikan pesan kepada saya agar mengungkap hal-hal yang mungkin bisa dipersembahkan bagi masyarakat Sumeneb. Dan hari ini saya kembali mengangkat sebuah kasus yang muncul di surat kabar, ulas berita yang dimuat oleh okidailik.com tanggal 2 Januari 2002 yang isinya juga berkenaan dengan proyek APBD tahun anggaran 2021. Oke, baik, kita langsung saja. Ugal-ugalan kader Partai Merah garap tender tak sesuai dengan RAB. Sumeneb, pekerjaan proyek APBD tahun anggaran 2021 dengan nama tender rehab sedang gedung pendidikan ruang ibadah SMPN 1 Nongkunong yang terletak di Kepulauan Sepudi, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, ditengarai dikerjakan secara serampangan karena tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya RAB. Padahal setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah atau swasta pasti diwajibkan membuat RAB yang menjadi dasar seluruh kegiatan eksekusi sebuah konstruksi yang dilakukan. Dalam RAB, estimasi biaya disusun secara rinci dan memuat komponen-komponen pekerjaan seperti uraian pekerjaan, volume pekerjaan, material bahan bangunan hingga harga satuannya. Sementara tender rehab gedung pendidikan ruang ibadah SMPN 1 Gunung-Gunung yang diduga kuat amburadul oleh sebab tak mengikuti RAB itu dimenangkan oleh CV Asjaya yang beralamat Jalan Kangian nomor 3. Oleh CV Asjaya beralamatkan Jalan Kangian 3 nomor 20 RT 001 002 Perumnas Pamolokan dengan nilai kontrak 620 juta sekian ya, 620 juta 300.211 rupiah. Hal itu tersebut terungkap dalam informasi warga masyarakat sekitar berinisial RT. Dari temuan di lapangan terlihat kusen jendela serta pintu yang digunakan tidak pakai kayu jati melainkan kayu kampas. Padahal RAB-nya tertulis jati lokal. Keluhnya pada okidailik.com Minggu tanggal 2 Januari 2022. Kemudian RT juga mengungkapkan bahwasanya pemilik tender itu adalah H yang menurut penjelasannya adalah orang kader partai di Sumeneb. Apa karena yang punya proyek itu dari Partai Merah makanya dikerjakan sembarangan, ujar RT ini ya. Lebih lanjut kata RT, temuannya tersebut telah dikomunikasikannya kepada konsultan pengawas. Kami sudah menyampaikan kepada konsultan pengawasnya dan diamini oleh yang bersangkutan. Katanya juga sudah dilakukan teguran kepada pihak CV-nya sebagai pelaksana, ungkap RT. Waduh, ini ya. Lagi-lagi ya, tambah terus kasusnya. Awak media kemudian menghubungi konsultan pengawas dari tender rehab
sedang gedung pendidikan, dari tender rehab sedang gedung pendidikan itu yang berupa ruang ibadah SMPN 1 Nongkunong, yakni CV Rekatama pada Minggu tanggal 2 Januari 2022 via panggilan seluler. Ya, saya pada prinsipnya telah menjalankan tugas dan memberikan teguran kepada pelaksananya, dan juga telah memberikan teguran resmi secara tertulis kepada Dinas Pendidikan terkait ketidaksesuaian rapnya pada item pekerjaannya, jelas konsultan pengawas. Artinya proyek ini sudah dikritisi ya oleh konsultan pengawas, sesuatu yang tidak sesuai itu. Artinya sudah, ya seharusnya memang ada langkah-langkah baru dari pihak rekanan untuk merubah sesuatu yang tidak sesuai dengan RAP. Ketika ditanyakan mengenai siapa pemilik pekerjaan tender itu, dirinya menjawab, setahu saya, pokoknya yang koordinasi dengan saya, tidak tahu direktur aslinya siapa, tugasnya. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama SMP Dinas Pendidikan Sumeneb, Edi Suprayitno, Esos MPA, yang dikonfirmasi via chat WhatsApp menyampaikan, untuk teknis tender dan pelaksanaan kontrak silakan konfirmasi ke PPKO. Karena urusan teknis saya nggak ikuti Mas, karena memang bukan kewenangan saya, ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, awak media masih kesulitan mengkonfirmasi PPKO Dinas Pendidikan yang saat itu dijabat oleh Muhammad Ihsan selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumeneb, dikarenakan nomor awak media diblokir olehnya. Iya ya, Pak Ihsan ternyata PPKO-nya Dinas Pendidikan atas proyek tersebut, dan katanya ketika awak media untuk konfirmasi, nomor awak media diblokir oleh Pak Ihsan ini. Dan Pak Ihsan sekarang kalau nggak salah, insya Allah sekarang menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi artinya memang ini pekerjaan baru bagi pejabat yang baru yang sekarang dijabat oleh Pak Agus yang mantan Kepala Disperindak. Saya lanjutkan ya. Awak media juga kesulitan mendapatkan kontraknya. Awak media juga masih kesulitan mendapatkan kontaknya kader Partai Merah, berdasarkan informasi adalah pemilik pekerjaan tender rehab sidang gedung pendidikan ruang ibadah SMPN 1 Nongkunong yang dikerjakan tak sesuai RAP. Ini memang masalah ya, tumpukan masalah menjadi pekerjaan rumah bagi Bupati Sumeneb. Dan seperti yang saya sempat katakan beberapa waktu yang lalu, masalah proyek-proyek yang ada di Kabupaten Sumeneb ini cenderung ya menimbulkan masalah di kemudian hari. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama membahas tentang pembangunan gedung kawasan industri hasil tembakau yang senilai 9,6 miliar yang anggarannya di Disperindak juga. Sampai detik ini kasus itu tidak ketahuan juntrungnya. Jadi kalau memang ada kesalahan wartawan menuliskan tulisan-tulisan tentang kasus itu, seharusnya pihak terkait terutama Disperindak pengguna anggaran segera meluruskan agar tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Apalagi Pak Agus, Kepala Disperindak ini sudah pindah kalau tidak salah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Artinya memang rakyat jangan dibikin bingung dengan persoalan-persoalan yang muncul di media. Seharusnya diklarifikasi, dijelaskan agar masalah-masalah ini tidak muncul ke permukaan menjadi sebuah diskusi yang tidak bermutu. Oleh karenanya siapapun yang punya bertanggung jawab atas proyek-proyek itu seharusnya sudah mulai memikirkan agar segera diselesaikan dengan cara yang elegan. Ada kasus yang lainnya yang pernah kita dengarkan bersama, yaitu kasus pembangunan blok sayur Pasar Anom Sumeneb
yang nilainya kurang lebih 2,7 miliar. Ini pun menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Sumeneb. Sehingga kita selalu disajikan persoalan-persoalan yang tidak berbobot. Sekali lagi tolong dijawab hal-hal semacam itu, agar persoalan itu tidak merembet kemana-mana. Akhirnya pada berita ini, Oke Daily.com itu menyebut nama partai yang berwarna merah. Saya tidak habis pikir partai apa yang di mana, partai apa saja yang merah itu yang dimaksudkan oleh si penulis wartawan ini. Ini merembet kemana-mana. Partai pun terbawa kemana-mana. Dan kalau memang ada oknum-oknum di balik proyek-proyek itu yang mengerjakan adalah dikatakan berwarna merah, saya berharap Pak Bupati, sekali lagi Pak Bupati meluruskan berita-berita itu. Karena warna merah itu identik dengan PDIP, selalu diidentikan dengan PDIP. Yang dikatakan warna merah itu juga moncong putih selalu diidentikan dengan PDIP. Tolong Pak Bupati mengklarifikasi agar nama baik, nama besar partai PDIP tidak terseret-seret persoalan yang seperti ini. Naif rasanya kalau terus-menerus hal-hal semacam ini dibiarkan oleh Pak Bupati, karena Pak Bupati adalah pemimpin kami yang seharusnya wajib untuk menjelaskan hal-hal yang kurang berkenan berkaitan dengan pemerintahan Kabupaten Sumeneb. Dan inilah persoalan-persoalan yang selalu membuat kita selalu bertanya-tanya, sehingga membuat citra buruk Kabupaten Sumeneb. Dan saya perhatikan kalau ini terus-menerus seperti ini, beritanya menebar ke berbagai media di Kabupaten Sumeneb dan menebar seluruh Nusantara, se-Indonesia, maka citra Kabupaten Sumeneb lambat laun akan menjadi turun. Oleh karenanya, harapan-harapan kami tentang hal ini, mari kita sama-sama mendorong. Masyarakat, bupati harus sama-sama mendorong. Bila ada kasus-kasus seperti itu, jangan pernah berpikir siapa rekanannya. Jangan pernah berpikir siapa kepala dinasnya atau pengguna anggarannya. Mari kita dorong ke KPK agar persoalan-persoalan ini tidak berulang-ulang menjadi kasus. Saya berharap seperti edisi sebelumnya, kasus Sumeneb Kelabu jangan sampai terjadi hari ini. Dan tentu saja harapan kami pula dengan adanya Pak Gufron sebagai unsur pimpinan KPK bisa mendengar berita-berita ini, meluruskan kalau memang ada terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum atas proyek-proyek itu. Saya berharap Pak Nurul Gufron bisa menyelesaikan kasus ini. Sebab kalau saya hitung-hitung dari KIHT 9,6 miliar, kemudian dari pembangunan Pasar Anom 2,7 yang ada saja. Kemudian tentang kasus yang hari ini ada, yakni tentang pembangunan musola yang nilainya 600. Kemudian ada yang belum selesai menurut saya, kasus mangkraknya rencana pembangunan Pasar Batuan. Ya, kasus mangkraknya rencana pembangunan Pasar Batuan, yakni unsurnya adalah pembelian tanah yang senilai 8,9 miliar di tahun 2018 yang seluas 1,5 hektar. Dalam kasus beli tanah ini sepertinya juga kami belum melihat update berita itu clear. Jadi kasus pembelian rencana pembangunan Pasar Batuan, sehingga hari ini update beritanya belum saya temukan tentang kebenaran penyelesaian dari kasus-kasus tersebut. 8,9 miliar di tahun 2018. Kalau kita total, ini lebih dari 20 miliar yang disoal oleh media dan disoal, tentu saja masyarakat membacanya itu. Jika ini terus-menerus akumulasi ini bertumpuk-tumpuk seperti ini, maka pembangunan Sumeneb akan tersendat. Siapapun pemerintah pusat akan melihat ini persoalan yang harus diselesaikan. Dan tentunya saya berharap peran inspektorat agar supaya segera bergerak.
Karena bagaimanapun juga inspektorat ini bagian dari lembaga, instansi yang mengawasi kegiatan-kegiatan seperti itu. Setidak-tidaknya dalam kasus KIHT, dalam kasus pembangunan Pasar Anom Blok Sayur, dalam kasus pembangunan ruang ibadah SMPN 1 Nongkunong, dalam kasus mangkraknya rencana pembangunan Pasar Batuan, inspektorat bicara. Inspektorat menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus tersebut. Dan ya, saya berharap juga para jurnalis dan LSM, sekali lagi, jurnalis dan LSM jangan merasa putus asa. Terus berkarya, terus berharap, terus istiqomah dalam melaporkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena dalam hal ini, apa yang dilakukan teman-teman jurnalis, apa yang dilakukan teman-teman LSM adalah upaya berdirinya, tegaknya supremasi hukum dan dalam rangka demokratisasi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Mbak Bupati, Pak Sekda, ini yang terjadi hari ini. Kita tidak bisa menutup mata. Kita tidak bisa diem. Jika citra buruk terjadi pada kabupaten ini, saya khawatir juga investasi akan terganggu, kemudian bantuan-bantuan dari pusat akan berpikir dua kali. Kalau Sumeneb dikasih bantuan, ini masalahnya. Kalau Sumeneb dikasih bantuan, pasti ada buntut-buntutnya. Begitu juga Pemprov Jawa Timur akan mengevaluasi kejadian-kejadian ini, sehingga maka yang akan dirugikan adalah masyarakat. Ya, kawan Farouk Abdillah Channel, kita jangan putus asa ya. Karena berkali-kali kejadian ini selalu ada. Dan kita tidak mendapatkan penjelasan secara jernih apa yang sebenarnya yang dipersoalkan oleh masyarakat, oleh wartawan, oleh LSM. Penjelasan dari pemerintah tidak pernah kita dapatkan dengan secara jelas. Saya lalu berpikir kalau sistem pemerintahan seperti ini bergerak lamban, seperti membiarkan, akan memunculkan skeptis terhadap masyarakat. Mereka akan malas diajak untuk bersama-sama membangun Sumeneb ini, membesarkan Sumeneb ini. Karena muncul akan kecurigaan. Mereka juga akan bayar pajak, pasti mikir dua kali. Ini loh proyeknya begini, mesti begini. Padahal rakyat dengan tekun, dengan sabar, dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya tetap membayar pajak. Kita tahu seperti yang diumumkan oleh Ketua Banggar MH Said Abdullah, jelas bahwa tingkat kenaikan pajak luar biasa hari ini. Artinya partisipasi masyarakat dalam wajib pajak luar biasa. Saya harap rasa syukur yang disampaikan oleh Ketua Banggar MH Said Abdullah disikapi oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb dengan sungguh-sungguh, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek-proyek yang ada masalahnya, berbuntut masalah, segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Rakyat harus mendengarkan apa yang terjadi sungguhnya. Apalagi kita tahu Ketua Banggar kita adalah saudara kita. Said Abdullah adalah saudara kita yang mungkin kelak di tahun ini atau tahun depan akan membantu pembangunan Sumeneb lebih bagus lagi. Semoga harapan kita hari ini menjadi kenyataan dan kita warga Sumeneb santai, damai saja ya. Tidak usah merasa curiga, tidak usah merasa marah manakala kejadian-kejadian ini terus berlangsung. Karena saya yakin Bupati Sumeneb Ahmad Hosni akan menyelesaikannya dengan cara baik. Dan sekali lagi Pak Sekda mudah-mudahan dalam hal ini ikut berperan aktif dalam rangka menertibkan staf-stafnya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab tidak bisa dipungkiri, peran Sekda sangat dibutuhkan dalam hal-hal semacam ini. Sebab Sekda tidak hanya bertugas pada administratif, tapi juga dia sebagai pembina dari ASN. Semoga ke depan lebih bagus, semoga ke depan lebih jernih, Sumeneb makmur, Sumeneb damai, dan Sumeneb menjadi kota yang menjadi jujukan kabupaten lainnya.
Saya ingin Sumeneb dapat prestasi sebagai kota yang menjadi jujukan kabupaten-kabupaten lainnya. Sebagai kabupaten penghasil migas, sebagai kabupaten penghasil migas, sekali lagi, ini sebuah contoh yang bagus untuk kita ke depan agar kita menjadi suri teladan bagi orang lain. Oke, sampai di sini kawan Faruk Channel, dan kita jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.